Oke teman-teman ya, pada saat ini kita sedang menggoreng odading. Jadi ada salah satu pertanyaan dari teman kita ya, ketika motong ataupun goreng gini, odadingnya itu jadi tipis-tipis ya, ataupun tipis sebelah kadang seperti itu. Nah, jadi ada beberapa permasalahan sih teman-teman ya sebenarnya ya. Dimulai dari adonan gitu, kemudian cara kita memotong juga kan. Jadi memang dikatakan apa ya, mudah tidak juga, rumit juga tidak juga ya kalau namanya kita berdagang odading atau roti goreng ini dan cakwe ya. Kebetulan saya bercerita seperti ini kan karena mungkin yang saya rasakan sendiri ya, bukan saya tidak pernah merasakan seperti teman-teman gitu kan. Kendala-kendala itu ya pasti terjadi ya. Nah, kemudian gimana caranya ya, walaupun terlihat umpamanya rata gitu potongannya, sebenarnya kan tidak sebenarnya. Ada yang tetap ada yang selisih ya, ini yang tidak sama gitu kan. Tapi diusahakan kita setiap potongan itu kan tidak terlalu ketara ya, tidak terlalu kelihatan kalau ada yang tipis-tipis sebelah gitu. Jadi masih layak seperti ini kan, masih layak untuk dijual ya seperti ini. Bahkan tidak masuk dalam apkiran ya, karena kalau apkiran kan biasanya kita hanya untuk tambahan-tambahan kan seperti itu. Nah, bagaimana ya caranya untuk mengantisipasi ya teman-teman ya, ataupun kita berusaha agar potongan-potongan kita itu tidak terlalu tipis sebelah ya. Nah, contohnya ini kan agak tipis ya teman-teman. Cuma dibanding yang lain-lain kan agak rata. Memang potongan di sini kan agak besar-besar ya teman-teman. Nah, jadi indikasinya teman-teman ya, yang pertama itu bisa jadi karena efek dari adonan kita sendiri seperti itu. Yang pertama terus. Jadi adonan itu mungkin dia belum maksimal ngembang, ataupun walaupun belum maksimal ngembang, tapi kalau cara kita memotong itu baik, itu tidak akan menjadi suatu kendala ya teman-teman. Dan yang berikutnya adalah yang dimaksud gini ya teman-teman, artinya kan kalau kita sudah biasa membuat adonan gini teman-teman ya, membuat adonan, jadi kita kan bisa merasakan teman-teman, oh bagaimana kalau kayak ini teman-teman ya, ini kan sebenarnya udah terlalu ngembang ya, udah terlalu menurut saya sini ya, karena mungkin kemarin kebanyakan pengembangnya atau mauripan saya menggunakan. Kemarin kebetulan mauripan yang baru buka, takarannya sama kayak hari sebelumnya seperti ini. Jadi pengaruh ya. Jadi kita bisa merasakan adonan yang belum ngembang ataupun yang sudah kelewat ngembang. Kalau sudah ngembang itu ketika di meja seperti ini kita repot sih teman-teman ya, repot mengaturnya seperti itu, sehingga ya kita harus jeli menata adonannya sendiri gitu kan. Menata adonannya sendiri itu kan ya. Jadi antara lapis atas sama lapis tengah gitu kan, terjadi seperti ini kalau udah ngembang duluan kan. Nah kadang kalau udah ngembang duluan teman-teman ya, terjadinya lebih ada yang tebal sebelah seperti ini. Ini salah satu pengaruh dampak dari adonan ya, adonan yang kurang bagus ataupun yang kurang apa ya, kurang ngembang, yang sudah over ya, sudah over ngembang ya. Nah, karena saya sendiri berusaha ya, bagaimana caranya ketika membuat adonan itu kan, ngembangnya adonan itu nanti ketika di meja seperti ini kan. Jadi waktu belum di meja itu bisa usahakan belum terlalu ngembang. Jadi setelah ditata, kita tumpuk ini, usahakan adonan itu ngembang setelah ditumpuk seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman ya, kalau teman-teman motong gitu kan, contohnya kan ini teman-teman ya, mungkin saya karena dengan kurang pas ya ini dengan tangan sebelah gitu kan motongnya ya.
mungkin tipis sebelah tipis sebelah ataupun dia terlalu tipis, mungkin teman-teman ya nariknya itu terlalu tebal juga. Nah, jadi ada beberapa hal teman-teman ya supaya potongan kita nanti bagus. Yang pertama, teman-teman mau, ini kan contohnya ini teman-teman ya, ini kan saya membuat cuma 4 kilo ya, 4 kilo dibikin lebar sampai sini tadi ya, sampai sini gitu kan. Nah, sampai sini. Nah, kira-kira menurut teman-teman kelebaran nggak? Mungkin ada yang orang mengatakan kelebaran, tapi menurut saya pas. Nah, kalau kita menumpuknya lebar ini, kalau menurut teman-teman ini kelebaran ya, jadi tarikannya jangan terlalu dan terlalu panjang ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman numpuk awalnya itu lebar, jadi nanti nariknya jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Tapi kalau teman-teman umpamanya 4 kilo kok dibikin cuma segini umpamanya kan. Ini umpamanya 4 kilo, kalau ini kan udah hilang separuh ya. Mungkin 4 kilo jadi segini, itu bisa aja teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ketika belahnya nanti atau motongnya itu nggak apa-apa ditarik lebih panjang, karena dia kan masih masih tebel gitu ya gini. Tapi kalau kayak gini kan dia sistemnya sudah memang sudah tipis ya, karena terlalu lebar kita menumpuknya ya, sehingga kalau ini nanti ini bisa dilebarkan teman-teman, bisa sampai sini umpamanya ya, sampai sini. Nah, kalau rata-rata saya motong gini seperti ini nanti jadi 14 potong, 15 potong maksimal, 13 lah yang bagus gitu kan, 13. Nah, kalau upahnya kita tarik sampai sini itu bisa sampai 17, 18 mungkin ya. Cuma resikonya nanti itu ada yang tipis sebelah gitu kan, ada yang tipis sebelah, kemudian ya tadi jadinya kebanyakan tipis-tipis ya. Kalau banyak kondisi kita pas jualan itu rame teman-teman ya, pas kondisi kita jualan rame itu tidak masalah gitu. Tapi kalau pas sepi gimana ya, sulit juga gitu kan. Nah, jadi yang sering kita teman-teman ya, yang sering kita lakukan itu adalah cara tariknya sih gitu kan, sehingga nanti potongan itu tidak rata teman. Kalau teman-teman terlalu panjang nariknya, otomatis nanti terjadinya tipis sebelah ataupun tipis ya, potongannya tipis, karena memang kita ini sudah narik dari awal. Kecuali teman-teman tadi numpuknya memang lebih kecil ya, jadi ditarik panjang pun tidak masalah. Begitu juga sebenarnya sama dengan cakwe teman-teman ya. Jadi cakwe pun seperti itu. Kalau saya kan 4 kilo juga dari sana ke ujung sini, sebenarnya ini ketipisan gitu kan, cuma tidak masalah ya, seperti itu tidak masalah ya. Itu tergantung pasaran kita juga, apalagi kalau kita teman-teman ya, itu kan menyesuaikan di tempat teman-teman sendiri ketika jualan. Jadi mau potong seperti apa, mau bentuknya pun seperti apa gitu kan. Jadi ada yang potong yang agak bulat gitu kan, agak bulat. Kalau kita kan potongannya kan agak petak panjang gitu kan, agak tipis sebenarnya itu. Kelihatan gede-gede, kalau di kamera ini kelihatan gede. Nah, jadi setelah tadi teman-teman ya seperti ini, jadi dua hal yang menjadi permasalahan ketika kita terjadinya tipis sebelah. Nah, ini kita lihat teman-teman, ini gulanya kan, gulanya tengah. Nah, ini tarikannya cuma segini teman-teman ya, cuma segini. Jadi nanti jadi 14 potong biasanya, 14 potong. Jadi kan satu potong ini jadi 28 belah ya, seperti itu. Jadinya segini-segini. Ini jadinya segini-segini nantinya kalau udah dipotong ya. Kalau cakonya udah seperti ini. Ini kalau di tempat saya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kan jadi perbedaan sendiri di tempat-tempat lain juga dan teman-teman lain juga. Jadi jangan jadikan suatu permasalahan. Nah, kalau teman-teman motong ya sesuai hati teman-teman sendiri, mau bentuk seperti apa tidak masalah. Mau itu kecil-kecil, besar-besar gitu kan, sesuai harga teman-teman juga. Kalau saya kan menyesuaikan di sini masuk dari per kilonya itu sudah masuk di atas 60.000 gitu kan. Saya sudah hitungan saya pas ya, artinya 1 kilo bahan tepung terigu kita jadikan minimal 60.000 uang ya. Artinya berapa? Karena di sini harganya 45.000 atau 1.250 per satunya ya. Kalau teman-teman di Jawa mungkin harga 1.000 atau kurang gitu kan. Ya menyesuaikan lagi. Jadi tidak bisa kita sama ratakan. Oke teman-teman, jadi
itu kegiatan pagi ini ya, sambil kita kerja ini. Jangan pas ada pertanyaan dari teman kita tentang tipis sebelah ataupun tipis hasil dari potongan kita. Oke, terima kasih.